Pemirsa, BMKG memberikan peringatan ke masyarakat di sejumlah daerah untuk mewaspadai dampak suhu panas yang berpotensi memanggang wilayah di Indonesia. BMKG mencatat suhu di beberapa daerah mencapai 37 hingga 38,4 derajat Celcius. Dari analisa tim ahli meteorologi BMKG, tercatat suhu panas tertinggi melanda wilayah Larantuka, Flores Timur, NTT, dengan suhu mencapai 38,4 derajat Celcius. BMKG menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan cuaca panas memanggang Indonesia. Salah satunya adalah pengaruh dari siklon tropis. Selain itu, BMKG juga mengungkap penyebab panas yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air karena gerak semu matahari. Hal ini membuat wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara banyak menerima sinar matahari secara langsung. Wilayah selatan Republik Indonesia juga disebut masih mengalami musim kemarau dan sedang menuju musim penghujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia untuk waspada dan mengantisipasi suhu panas yang tengah terjadi di Indonesia saat ini. Dan untuk membahasnya kita akan terhubung dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi Bu Dwi Korita. Selamat pagi Mbak Gemma dan Mas Andromeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bu Dwi, mengapa ada fenomena suhu panas menjelang masuknya musim penghujan saat ini? Apakah memang sudah biasa setiap musim seperti ini atau memang tahun ini saja yang khusus? Yang sudah biasa di bulan Oktober yang lalu itu gerak semu matahari berada posisi di atas Indonesia, terutama di Katulistiwa Selatan ini. Itu yang sudah biasa terjadi, sehingga pemanasan sinar matahari ini terjadi secara optimal karena posisinya tepat di atas wilayah Indonesia yang bagian selatan tadi. Namun yang tidak biasa adalah bertepatan di bulan Oktober tersebut terjadi 3 siklus tropis sekaligus dalam waktu yang kurang lebih bersamaan. Tadi sudah disebutkan siklon tropis Kraton, Rami, dan Kongre. Apa dampaknya? Siklon tropis tersebut menarik massa udara yang berada di wilayah sekitarnya, terutama wilayah Indonesia. 3 siklon tropis tersebut, sehingga massa udara yang diperlukan untuk pembentukan awan-awan hujan ini terhisap masuk ke arah terhisap ke pusat siklon, dan inilah yang mengakibatkan shield tutupan awan-awan hujan ini menjadi hilang, bukannya hilang, artinya sangat berkurang, sehingga pemanasan yang optimal tadi semakin terasa ke kita yang berada di wilayah Indonesia ini, terutama Katulistiwa ke selatan. Demikian. Baik, Bu Dwi, berarti ada 3 siklon ya Bu ya. Lalu daerah mana saja sih Bu yang mengalami suhu panas ekstrim di Indonesia ini? Nah, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan, yaitu di Jawa, kemudian juga di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta juga di Sumatera yang di selatan Katulistiwa. Demikian. Baik, nah Bu Dwi, dengan tingkat kepanasan saat ini apakah sudah bisa dikategorikan sebagai heat wave atau masih normal? Sebetulnya ini beda sekali dengan heat wave ya. Karena ini kan pengaruh tadi gerak semu matahari dan siklon tropis. Heat wave itu kita katakan heat wave apabila 5 hari berturut-turut suhu maksimumnya ini melampaui 5 derajat dibandingkan rata-rata suhu normal selama 30 tahun terakhir. Kalau ini tidak mencapai kriteria itu, 3 hari berturut-turut di 5 derajat di atas normal. Nah, normalnya itu kan Indonesia ini
sekitar dari 30 hingga 36 derajat Celcius. Berarti kalau katakanlah 5 derajat berarti 41 derajat Celcius. Dari 36 plus 5, 41 derajat Celcius selama 5 hari berturut-turut, itu baru masuk kategori kriteria heat wave. Dan alhamdulillah itu tidak terjadi di Indonesia, insya Allah, karena kita ini kepulauan dan 60% lebih wilayah Indonesia ini adalah laut atau samudra, laut ya. Sehingga peran laut ini menjadi semacam kondensator atau pendingin dari panas yang terjadi. Demikian. Bu Dwi, tim prediksi dan peringatan dini cuaca fenomena khusus BMKG yang bertugas di Jakarta menginformasikan bahwa dalam 24 jam terakhir suhu maksimum yang melebihi 37 hingga 37,8 derajat Celcius untuk data terakhir seperti ini. Apakah masih akan terus terjadi, Bu, hingga beberapa hari ke depan di bulan awal November ini? Ya, biasanya itu terjadi di transisi ya, terutama di bulan Oktober karena gerak semu matahari. Namun dengan berjalannya waktu, katakan dari Oktober ke November, nah ini pembentukan awan-awan hujan akan kembali intensif lagi, terutama apabila 3 siklon tropis itu sudah menjauh dari wilayah Indonesia. Jadi insya Allah itu tidak akan terjadi dengan masuknya musim hujan, dengan pembentukan awan-awan hujan yang mulai intensif lagi dari pengaruh 3 siklon tropis, dan dengan gerak semu matahari akan bergerak kembali, bergeser. Saat ini berada di wilayah di atas wilayah Khatulistiwa bagian selatan, ini akan berangsur bergerak meninggalkan Khatulistiwa. Nah, jadi insya Allah akan menjadi suhu akan mereda, mulai turun, dan catat mulai tanggal 1-2 November ini sudah mulai ada tren menurun. Semoga dengan menjauhnya siklon tropis tadi kembali menjadi normal. Demikian. Oke. Prediksi benar-benar akan berakhir dan akan masuk ke musim penghujan nanti di Indonesia kira-kira kapan ya, Bu Dwi? Apakah akan hilang juga untuk suhu panasnya ketika musim hujan akan datang? Iya, betul. Karena kenapa? Saat musim hujan datang, itu kan musim hujan itu kan berarti awan-awan hujan itu kan berkumpul banyak di atmosfer ya. Dan inilah yang menghalangi matahari, sinar matahari tadi tidak langsung. Jadi ada tameng ya. Dan apalagi kalau gerak semuanya udah bergeser ke arah relatif ke utara, dan prediksinya ya sekitar bulan-bulan ini setelah Oktober ini, November ini harusnya sudah mulai masuk musim hujan. Nah, minimal transisi, karena ada sebagian wilayah yang memang terlambat, tapi ada sebagian wilayah yang sudah mendahului, terutama di wilayah Indonesia bagian utara, dan sebagian besar nih di bulan November ini. Demikian. Baik, Bu Dwi, berarti secara tidak langsung di awal bulan November ini sudah mulai musim hujan begitu ya, kalau lihat dari pemetaan wilayah. Daerah mana saja sih, Bu, yang akan turun hujan terlebih dahulu di bulan November ini? Nah, jadi ini transisi ya, sifatnya tidak langsung ketika langsung hujan semua wilayah Indonesia, tidak. Di Indonesia ini sangat luas ya. Yang mulai musim hujan lebih dahulu adalah wilayah Indonesia di bagian utara Khatulistiwa. Kenapa? Karena musim hujan itu diakibatkan adanya angin atau monsun yang berasal dari arah Asia, yang membawa uap-uap air dari Samudra Pasifik di utara wilayah Indonesia. Nah, jadi yang akan lebih dahulu adalah yang berada di garis terdepan di utara Khatulistiwa, nanti berangsur-angsur bergerak menuju Khatulistiwa dan akhirnya di selatan Khatulistiwa. Jadi diperkirakan ya sekitar Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian utara ya, kemudian Sulawesi bagian utara, kemudian juga Maluku dan Papua di bagian utara, berangsur-angsur menuju ke selatan sampai ke arah Khatulistiwa berikutnya, dan seterusnya ke Jawa ya, NTT, NTB ya, Sumatera bagian selatan. Demikian.
Baik, Namun nah saya Bu, mohon terus monitor perkembangan informasi cuaca di aplikasi Info BMKG atau laman BMKG, karena sering tiba-tiba sudah harusnya masuk musim hujan, tiba-tiba muncul lagi ada fenomena yang seketika, misalnya ada badai tropis lagi yang ya. menghisap udara atau berpengaruh, atau bahkan menjadi lebih lebat karena pengaruh badai tropis tadi. Jadi itu tadi yang saya sampaikan secara garis besar, dinamikanya hari per hari, jam per jam itu bisa dimonitor langsung dari aplikasi Info BMKG ataupun laman BMKG dan berbagai kanal sosial media BMKG. Demikian. Baik Bu Dwi Korita, selama masa transisi ini dari suhu panas ke musim hujan, bagaimana imbauan kepada masyarakat untuk menghindari paparan langsung sinar UV ini Bu? Nah, seperti biasanya ya, kalau sinar UV kita harus menggunakan tameng atau shield, misalnya topi, tabir surya, tabir surya. Kemudian jangan terlalu lama beraktivitas, tidak sepanjang hari ya. Biasanya kan mulai jam berapa? Katakanlah jam 9 mulai meningkat ya, nanti puncaknya barangkali sampai jam 2 siang, jam 3 siang. Nah, setelah sore hari itu mulai berkurang lagi intensitas penyinaran. Jadi kita pilih waktulah akan berkegiatan di luar, ya jangan jam 12 siang sampai jam 2 siang, kecuali pakai ini perlindungan ya agar kulit tidak terbakar. Demikian. Bu Dwi, kami ingin mengkonfirmasi, Bu Dwi, kami mendapatkan informasi juga bahwa di Depok baru-baru ini ada hujan batu es begitu. Apakah ini juga menjadi salah satu tanda masuknya masa peralihan begitu dari musim panas ke musim penghujan begitu Bu Dwi? Saya perlu cek ya yang Depok itu ya. Namun secara umum hujan batu es itu memang bisa terjadi di wilayah Indonesia ya. Terutama apabila ini pembentukan awan-awan hujan ini ada ketinggian sampai elevasi yang cukup tinggi, elevasi tertentu, dan saat hujan itu akan turun, dia karena jadi semakin tinggi ketinggian pada elevasi yang tinggi, air hujan itu kan membeku di atas. Jadi saat kecenderungannya saat turun itu masih ada bagian-bagian yang masih kristal es. Jadi akan turun menjadi batu-batu es. Jadi tergantung pada elevasi ketinggian. Misalnya yang sering terjadi itu di pegunungan Dieng, di tempat-tempat yang tinggi. Nah, ini mohon maaf, kami perlu cek lagi di Depok itu posisinya apa, di elevasi yang rendah atau elevasi yang tinggi. Kalau elevasi yang tinggi itu bisa saja terjadi, terutama apabila suhu itu di atas tuhnya semakin mendingin. Demikian. Jadi bukan fenomena yang aneh. Demikian. Lalu Bu Dwi, apakah ada potensi juga begitu Bu Dwi untuk mewaspadai adanya bencana meteorologi ini terutama di masa-masa peralihan seperti bulan November saat ini Bu Dwi? Betul sekali. Di masa peralihan atau masa transisi ataupun pancaroba sering ditandai dengan terjadinya angin kencang. Nah ini angin kencang, dan ini juga membahayakan. Membahayakan ya, misalnya puting beliung, ini maka harus diwaspadai. Misalnya kita cek semua tegakan-tegakan, ranting-ranting pohon yang sudah rapuh, lebih baik itu di trimming ya, dipangkas rantingnya ya, agar cukup stabil dan kuat apabila ada angin kencang. Baliho-baliho, tiang-tiang, papan-papan ya, itu sebaiknya juga diperkuat ya. Dan kita juga harus waspada kalau sudah gejalanya mau jadi mendung ya, mendung gelap gitu, sebaiknya kita segera waspada, menghindari berada di tempat-tempat yang berbahaya, terbuka atau di bawah tegakan-tegakan. Ini biasanya diawali angin kencang,
dan bahkan kilat petir dan bisa terjadi hujan yang lebat meskipun dalam durasi yang tidak terlalu panjang. Tapi pada durasi yang tidak terlalu panjang itu pun bisa menjadi bahaya kalau kita tepat berada pada tempat yang tidak aman tadi. Jadi kita harus waspada kalau sudah awan mulai mendung itu saya sendiri selalu ya udah yuk kita tarik ini mundur kembali masuk ke rumah atau ke ruangan gitu ya. Jadi itu yang harus diwaspadai. Demikian dan mungkin juga kesehatan ya dari panas kemudian berubah jadi dingin hujan. Nah ini barangkali kondisi tubuh juga penyesuaiannya juga akan mengalami gangguan demikian. Tapi terutama tadi angin kencang, kilat petir dan hujan lebat meskipun dalam durasi yang tidak terlalu panjang. Demikian, Pak. Baik, Bu Dwi, untuk mitigasi bencana ya untuk jelang musim penghujan ini, terutama di wilayah pesisir seperti apa, Bu Dwi? Nah, secara umum dulu ya, tidak hanya di pesisir. Ini kan potensinya hujan akan semakin meningkat curahnya ya. Terutama nanti puncaknya ada di bulan Desember, bisa juga di bulan Januari atau Februari. Jadi bencana hidrometeorologi basah. Apalagi kalau memang La Nina itu kita sudah memprediksi akan disertai La Nina. Berarti ada peningkatan curah hujan. Jadi sekarang harus kita siapkan drainase saluran-saluran air ya, tandon-tandon air harus benar-benar dibuat lancar dan meresapkan air agar air tidak meluap. Kemudian di pantai ini juga tantangannya juga berat karena sering bersamaan dengan terjadinya pasang surut ini air laut, pasang maksimum ini sering menghambat laju aliran air hujan dari arah darat yang harusnya mengalir langsung masuk ke laut. Jadi segera terdrainase masuk ke laut. Namun karena di pantai bisa terjadi air pasang, ini terhambat dan membalik lagi ke darat. Dan akhirnya terjadi banjir rob. Banjir rob ini bisa sangat mengganggu, bisa cukup tinggi begitu. Bahkan yang bahaya tanggul-tanggul di pantai harus diperiksa, jangan terulang berkali-kali. Justru banjirnya menjadi seperti banjir seperti lautan itu karena tanggulnya itu tidak kuat, jebol. Jadi memang ada hujan lebat, ada rob ya, namun tanggulnya itu tidak siap. Sehingga jebolnya tanggul itu membuat semakin parah kondisinya. Seperti yang terjadi di Demak, di Semarang ya, di pantai-pantai utara. Ini beberapa kali terjadi. Jadi kami mohon perhatikan drainase saluran-saluran air, tanggul-tanggul air. Ini baik di pantai ataupun tanggul yang ada di sungai, di darat. Ini mohon benar-benar dicek. Baik. Jangan sampai ada yang retak, jangan sampai ada yang rapuh sehingga nanti hujannya belum sampai lebat dia udah jebol dulu. Baik, jadi menggenang sampai di mana-mana. Mohon itu yang benar diperhatikan. Terima kasih. Baik, mitigasi bencana tetap harus diperhatikan ya. Terima kasih Bu Dwi Korita Karnawati selaku Kepala BMKG sudah bergabung sama kami dan Putra Pagi Banten. Selamat kembali beraktivitas, Bu Dwi Korita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.